Keras kepala yang tidak mau mengaku kalah. Bab 69. Menyembunyikan kepanikannya sendiri, Yuki mengangkat ke pergelangan tangannya dan melihat ke arloji. Aku sedikit lelah. Aku ingin beristirahat lebih awal. Stephen melewati kekecewaan yang mendalam di matanya. Kekecewaan ini seperti tombak tajam yang langsung menembus penyamaran kuat Yuki. Dia berbalik dan membelalakkan matanya. Dengan mata melotot, air mata tidak akan mengalir dengan mudah. Dengan mata melotot, kamu dapat melihat dunia dengan lebih jelas. Ya, melihat dengan jelas. Seseorang wanita simpanan tidak mungkin memiliki pria yang begitu sempurna. Yuki, pinggang ramping itu sekali lagi dipeluk dengan lembut. Stephen memeluk Yuki dari belakang. Pelukan ini begitu ringan, hampir tidak terasa. Tapi air mata Yuki tidak dapat menahannya terlalu lama. Lalu tiba-tiba mengalir keluar. Yuki mengulurkan tangannya yang gemetar dan membuka jari-jari Stephen di pinggangnya. Satu persatu, perlahan membuka. Tampaknya jari-jari itu bukan jari, tetapi hati mereka yang menyakitkan. Upaya untuk membuat suaranya menjadi acuh dan tumpul. Yuki mengatakan satu kata demi kata. Kak Stephen, segeralah kembali. Nona Betty pasti masih menunggumu. Setiap upaya harus dilakukan, dan Yuki dapat mengendalikan rengekan di antara tenggorokannya. Yuki, maaf. Aku pikir aku tidak bisa menemukanmu lagi. Jadi, aku bertunangan dengannya. Maaf. Suara Stephen penuh dengan permintaan maaf. Itu tidak baik untuknya. Dia tidak seharusnya putus asa. Dia tidak boleh memohon dengan kakeknya. Setelah berusaha keras selama 3 tahun, ia tidak mau melepaskannya. Jika tangannya benar-benar lepas, mungkin ia harus menunggu 3 tahun lagi. Kak Stephen, jangan lakukan ini. Yuki tidak bisa mengendalikan suaranya yang bergetar. Stephen, mengapa kamu tidak lepaskan tanganmu? Jangan pegang lagi. Tekadku tidak begitu kuat. 1 menit lagi, penyamaranku mungkin akan runtuh. Yuki menggigit bibirnya dengan erat dan darah merah keluar dari sudut bibirnya. Hanya rasa yang menyakitkan ini yang dapat membuatnya mengendalikan keinginan untuk berbalik dan memeluknya. Sehingga ia dapat mengendalikan dirinya untuk tidak memberitahunya. Dalam 3 tahun terakhir, ia telah memikirkan semuanya. Stephen dengan erat memegang Yuki. Terlepas dari dia memegangnya, ini adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak ingin ia lepaskan. Yuki menundukkan kepalanya dan mencegah air mata jatuh di tangannya. Tapi cahaya cincin di jari manisnya berayun ke matanya. Cincin pertunangan. Cincin pertunangan yang mewakili sumpah dan cinta. Seperti tatapan menyengat mata Yuki. Dia harus mengendalikan dirinya. Bahkan jika dia sakit lagi, dia tidak tahan. Dia juga harus mengendalikan dirinya sendiri. Stephen, bagaimanapun, bukanlah miliknya. Kak Stephen, aku sudah punya pacar. Suara Yuki terlihat sangat acuh, sangat tenang. Hanya pundaknya yang sedikit gemetar, mengungkapkan rahasianya. Tubuh Stephen bergetar. Tangannya perlahan melonggarkan genggamannya itu. Berdiri di belakangnya, suara Stephen tiba-tiba serak. Kemudian suara hangat dan menyenangkan. Tiba-tiba menjadi serak dan tumpul. Seolah-olah api kehidupan padam. Maafkan aku. Yuki tersenyum tipis. Lalu menjawab. Ya, tidak masalah, Kak. Tidak masalah. Tidak perlu meminta maaf. Semuanya sudah berlalu. Setelah 3 tahun menghilang, semuanya telah berlalu.
Yuki tidak lagi gadis putih yang simpel dan lucu seperti kertas putih. Terlalu banyak rahasia di tubuhnya, terlalu banyak yang tak terungkap. Dia tidak selalu menunggunya sepanjang waktu, dan dia tidak bisa menjaga hatinya dalam 3 tahun terakhir. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua telah berlalu. Memang sudah berlalu. Lebih baik melupakan daripada bersama satu sama lain. Melupakan adalah cara lebih baik. Stephen, beginilah yang paling baik. Yuki mencoba tersenyum pada Stephen. Dia merasa bahwa hatinya masih bingung. Rasa sakit semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Seperti batu besar yang menempel di hati. Matanya terasa sangat pedih. Yuki melempar ponselnya ke sofa. Stephen berjalan mendekat, mengambil ponsel itu, dan memutar nomor ponsel. Yuki, ini adalah nomor ponselku yang paling pribadi. Tidak ada lebih dari 4 orang yang tahu nomor ini. Kamu harus ingat untuk menelponku ya. Melihat Stephen begitu serius menekan serangkaian angka, mata Yuki agak buram. Dia sangat ingin melihat sosoknya itu. Tinggi, tampan, anggun. Dia hanya ingin mengingat pada saat ini. Setiap gerakannya, setiap ekspresi halusnya. Dia harus mengingat semuanya. Ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Mereka memiliki jalan yang berbeda. Dia dengan jalannya, dan Yuki dengan jalannya. Mulai saat ini, dia harus melupakannya. Nomor senior, dia juga menyelesaikan ketikannya. 11 digit nomor ponselnya, ditekan lebih lambat. Hanya ada waktu 2 detik bersamanya. Ketika itu adalah waktu pertemuan terakhir. Di detik terakhir dari pintu untuk menutup, Stephen memegang pintu dengan tangannya dan berbisik. Apakah dia baik padamu? Sambil menggigit bibirnya, Yuki menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan Stephen. Apakah Rehan baik untuknya? Bagaimana dengan dia? Dia sombong dan telah mengubahnya menjadi wanita yang tidak bisa melihat cahaya. Dia kasar dan dingin, dan Yuki sering mendapatkan bekas luka di tubuhnya. Apakah tidak baik untuknya? Dia tinggal bersamanya sepanjang malam. Dia sedang mengandung anak orang lain, dan dia tidak memaksanya untuk menggugurkannya. Raihan, apakah dia benar-benar baik untuknya? Namun sekarang bukan saatnya untuk melibatkan masalah ini. Sekarang dia harus fokus kepada Stephen. Dia telah tinggal di sini terlalu lama, dan jika Raihan kembali untuk melihatnya, itu adalah masalah besar. Dia tidak ingin Raihan melihat Stephen, dan pada saat yang sama, dia tidak mau membiarkan seniornya tahu bahwa dia hanya seorang wanita simpanan. Kedoknya, 3 tahun sudah berlalu. Mengangkat wajah putihnya, mengungkapkan senyum manis. Suara Yuki yang lembut dan bahagia pun terdengar. Ya, dia sangat baik padaku. Wajah pucat Stephen menunjukkan senyum tulus, dan dia mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Yuki sambil berkata, Yuki, tampaknya kamu sangat bahagia. Jadi aku pun juga merasa lega. Gadis kecil 3 tahun yang lalu tersenyum manis padanya. Kak senior, kamu sangat baik padaku. Sekarang, mengubah orang lain bersikap baik padanya, tetapi ini juga bagus. Kebahagiaan Yuki baik-baik saja. Kebahagiaan Yuki adalah kebahagiaannya yang terbesar. Stephen tersenyum lagi, saatnya untuk pergi. Menjangkau, memegang tangan dingin Yuki. Mata lembutnya menyembunyikan semua kekecewaan. Stephen dengan lembut mengucapkan selamat tinggal kepada Yuki. Yuki, selamat tinggal. Yuki diam-diam menatap Stephen, nadanya jelas. Kak, selamat tinggal. Pintu perlahan-lahan tertutup.
Ketika sosok Stephen akhirnya menghilang dari matanya, air mata Yuki meledak dan terduduk langsung di bawah pintu. Seolah-olah semua kekuatan telah habis hingga tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Ternyata bertemu dengan senior rasanya begitu pahit. Butuh semua usaha, menahan air mata dan putus asa, menahan keinginan untuk memeluknya. Dia menggenggam tangannya, membenamkan wajahnya jauh ke dalam pelukan. Yuki menangis diam-diam, begitu patah hati. Tiba-tiba teleponnya berdering. Yuki buru-buru menyeka air matanya dan mengangkat telepon itu. "Halo, apakah ini Nona Yuki?" Di ujung telepon seorang laki-laki yang baik bertanya padanya. "Oh, ya benar. Ini dengan siapa ya?" "Nona Yuki. Aku adalah teman Rehan. Kamu bisa datang ke Tempest Bar. Rehan sedang mabuk. Kamu bisa datang nggak? Barku akan dihancurkan olehnya." Itu apakah aku harus datang? Aku akan menyuruh supir datang menjemputnya saja." Suasana hati Yuki sangat buruk. Pada saat ini dia hanya ingin mandi air panas dan pergi tidur nyenyak. Tapi tidak bisa. Dia telah memanggil namamu. Aku mencari dari teleponnya untuk menemukan teleponmu. Nona Yuki, tolong bantu aku. Di sisi lain dari ponsel ini, penuh dengan rasa ingin tahu tentang suara wanita yang begitu dingin ini. Gadis macam apa? Apakah Tuan Raihan pergi ke bar untuk mabuk? Raihan anggurnya sangat enak. Minumannya juga pas. Selama bertahun-tahun mengenal, Ethan pertama kalinya melihat dia begitu mabuk. Gadis ini tampaknya masih ada kepedulian terhadap Rehan. Ethan penuh dengan rasa ingin tahu tentang Yuki. Yuki mencuci wajahnya, menyisir rambutnya, memandangi matanya yang merah dan bengkak di cermin, dan dia tidak ingin keluar. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berminat untuk membersihkan kekacauan Rehan. Mungkin masih ada hati nurani yang bersalah di lubuk hatinya. Bertemu dengan Stephen, tampaknya dia melakukan sesuatu yang menyedihkan untuk Rehan. Ketika Yuki bertemu dengan Ethan, dia akhirnya tahu mengapa Rehan mabuk dan masih memanggil nama Yuki. Gadis di depan matanya bukanlah wanita cantik. Dia sedikit mungil, dan dia tidak bisa melihat sosok apapun di pakaiannya yang lebar. Tapi di wajah putih itu ada sepasang mata yang tak terlupakan. Ini adalah sepasang mata yang jernih untuk masuk ke dalam hatinya. Sepasang mata ini bisa membuat orang membayangkan seekor singa. Meskipun tidak bersalah, masih tidak tahu kekuatannya sendiri, tetapi dia memiliki keberanian untuk tidak pernah menyerah. Hanya wanita seperti itu yang bisa bersaing dengan Rehan. Awalnya pikir Rehan hanya menyukai payudara besar. Sekarang rasanya seleranya tidak terlalu vulgar. Ethan tersenyum sedikit. Yuki membuka pintu itu. Di sofa beludru besar, leher baju Rehan telah terbuka. Alis yang tebal mengerutkan keningnya. Matanya tampak tertutup dan dia memegang botol kosong di tangannya. Yuki berjalan dan mengulurkan jarinya untuk menusuk wajah Rehan. "Hei pemabuk, pulanglah." Gerakan ini yang diajarkan Rehan, dan akhirnya berguna juga hari ini. Yuki memiliki sedikit kesempatan dalam hatinya. Kesenangan ingin menggertaknya. "Kamu dulu menggertakku, aku harus membalas dendam hari ini." Rehan mengangkat matanya yang mabuk dan melihat sosok di depannya. Dia tampaknya tidak percaya, dan dia menyipitkan matanya dan ingin melihatnya lebih jelas. Ketika Ethan datang, dia menarik Rehan. "Hei,
Yuki datang. Ayo kembali, jangan mengacak-acak tempatku lagi. Raihan akhirnya melihat bayangan di depannya. Dia melebarkan tangannya dan dia menarik Yuki ke dalam pelukannya.